Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi selanjutnya dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang grafik. Grafik adalah salah satu representasi visual dari data statistik. Menggunakan berbagai jenis diagram atau plot, tujuannya adalah menggambarkan hubungan pola, distribusi atau perbandingan dalam data dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Grafik mengubah data angka menjadi bentuk yang dapat dilihat secara grafis, memungkinkan kita untuk menginterpretasikan informasi lebih cepat dan efektif. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi grafik. Yang pertama adalah visualisasi data. Salah satu fungsi paling mendasar dari grafik adalah membantu kita memvisualisasi data yang kita punya. Yang kedua, kita mengidentifikasi pola dan tren. Grafik membantu kita mengidentifikasi pola dan tren atau anomali dalam data. Yang ketiga, perbandingan dan kontras. Grafik memungkinkan kita untuk membandingkan dan mengkontraskan beberapa set data. Yang keempat, presentasi informasi. Grafik memberikan cara yang lebih menarik untuk menyajikan informasi kepada khalayak. Yang kelima, yang terakhir, pengambilan keputusan. Grafik membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang situasi atau masalah. Ada beberapa jenis grafik yang kita akan bahas pada kali ini adalah yang pertama adalah grafik batang atau diagram batang. Merupakan diagram batang menyajikan data dalam bentuk batang, tegak atau mendatar. Panjang batang mewakili nilai dari suatu kategori sehingga memudahkan perbandingan nilai kategori. Dalam diagram batang berguna untuk menunjukkan perbedaan data yang bersifat kategorikal. Bentuk batang tegak, lurus atau mendatar, fungsinya membandingkan data antar kategori. Contoh misalnya jumlah pengguna aplikasi berdasarkan sistem operasi Windows, Linux, macOS dan sebagainya. Nah, grafik batang itu terbagi atas dua jenis. Ada grafik batang tunggal, kemudian ada grafik batang yang berganda. Grafik yang kedua adalah grafik garis. Diagram garis menampilkan data dalam bentuk titik yang dihubungkan oleh garis. Grafik ini digunakan untuk memperlihatkan perbandingan nilai dari waktu ke waktu. Diagram garis sangat efektif untuk menunjukkan pola perkembangan data secara berurutan. Sama dengan diagram batang, diagram garis atau grafik garis ini terbagi dua juga, yaitu grafik garis tunggal dengan grafik garis berganda. Grafik yang ketiga adalah grafik lingkaran atau pie chart. Diagram lingkaran atau pie chart membagi data menjadi sektor-sektor lingkaran yang proporsional. Setiap sektor mewakili proporsi atau persentase dari keseluruhan. Diagram lingkaran berguna untuk memvisualisasikan komposisi data kategori. Untuk menggambarkan grafik lingkaran, gambarkanlah suatu lingkaran kemudian dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kepentingan. Panjang busur atau besar sudut sektor menunjukkan persentase atau proporsi suatu kategori. Grafik lingkaran berguna untuk menggambarkan komposisi data sehingga mudah terlihat perbandingan baik bagian terhadap total. Ini contoh dari gambar grafik dari grafik lingkaran. Yang kedua adalah grafik gambar piktogram. Merupakan suatu cara menampilkan besar data dengan menggunakan gambar-gambar tertentu yang sesuai dengan data yang diperoleh. Grafik berupa peta, kemudian ada grafik histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi data numerik. Data dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Tinggi batang mewakili jumlah data dalam setiap interval. Histogram membantu kita melihat bagaimana data tersebar dan apakah ada pola tertentu. Ini contoh dari grafik histogram. Yang ketujuh adalah scatter plot. Adalah menampilkan data dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat Cartesius. Setiap titik mewakili pasangan nilai dari dua variabel, misal X dan Y. Dengan pola titik tersebut kita mengetahui apakah ada hubungan korelasi antar dua variabel. Fungsi utamanya mengidentifikasi hubungan antar variabel, positif negatif atau tidak ada hubungannya. Contoh ini scatter plot. Yang ke-8 ada polygon. Yang ke-9 ada grafik ogive. Demikian penjelasan materi kita tentang grafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.